tahu hasilnya itu apa gitu. Iya. Nah itu bagaimana selanjutnya langkah yang harus saya lakukan gitu. Baik Pak Indra di Jakarta Timur, sukses untuk Anda. Penelpon berikutnya, Bicara Buku Bicara, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak. Iya, aku Baharudin Suyadi, Surabaya. Di Surabaya, silahkan Pak. Iya. Ya. Ini ada yang saya mau tanyakan. Iya. Masa lalu Pak ya, banyak advokat kita itu jadi kolutor. Oh. Jaksa dengan hakim. Berat nih. Ya, terus pertanyaannya adalah, Iya. Pertanyaannya Pak ada Baharudin ketawa dalam sendiri. survei. Pertanyaannya Pak. Bapak Jadi hati-hati dia menuduh Pak. kolutor, dia jadi kolutor dia. Iya, pertanyaan Bapak. Menghubungkan antara hakim dan jaksa untuk negosiasi sebuah keputusan. Jadi ini fakta. Kayak angin ada hembusannya, tidak kelihatan. Kayak kentut ada baunya, enggak bisa ditangkap. Pak Baharudin ini sampai ketawa. Pertanyaan Bapak, pertanyaannya Pak, berhubungan dengan good lawyer ini. Ya, itu saya tidak akan nanya. Oh, tapi jauh, memberikan ya. masukan. Itu saya kira bagus sekali. Warning ya Pak. Iya, karena saya begini Pak, waktu saya mahasiswa tahun 71, saya bekerja di kantor pengacara. Oh, tapi Bapak bukan Terus pengacara. saya punya usia sekarang 59 tahun. Oh. Justru saya ngambil S1 ilmu hukum. Oh. Karena saya menganggap Iya. ilmu hukum itu wajib diketahui oleh setiap orang. Setuju. Supaya dia tidak gampang melanggar hukum atau dia langgar hak. Baik. hak Ya, asasinya. terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baharudin di Surabaya. Warning untuk Mas Dwi. Ada nggak sih makelar istilahnya, kalau jualan sepeda aja ada makelarnya. Kalau makelar nggak hanya di pengacara, di semua profesi Semua juga ya. ada ya. Sapi juga ada, namanya belantik ya Mas. Belantik ya. Kameramennya orang Jogja soalnya. Belantik sapi. Tapi memang ada ya di kasus seperti itu. Saya kira dari sisi ada perbuatan yang tidak baik di mana-mana, saya kira mungkin saja dilakukan gitu ya. Karena memang posisinya yang dekat dengan aparat, dan itu di Indonesia juga dimungkinkan untuk membangun hubungan yang semakin baik, dan kemudian setelah itu digunakan untuk yang kurang baik gitu. Iya, terlalu harmonis. Terlalu harmonis ya, bahasa Baik, positif. sekarang yang legal opinion tadi Pak Indra. Jadi apa langkah Pak Indra tadi harusnya? Ada satu soal sedikit hal yang penting, dan saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini adalah di Indonesia advokat belum memiliki standar profesi advokat yang bisa menjadi rujukan. Saya bandingkan dengan dokter, dia sudah punya standar profesi medis. Contoh paling gampang, klien itu kalau menyatakan minta untuk banding, dia banding itu maksudnya ke pengadilan tinggi, itu ada batas waktunya Pak, gitu ya. Kalau dia lalai setelah lewat waktu batas itu dia tidak lakukan, itu bisa dikatakan semacam kelalaian profesi menurut saya. Dihubungkan dengan pertanyaannya Bapak tadi, ketika datang ke seorang lawyer sudah menceritakan informasi dan faktanya, dia minta diberikan opini dan ada sesuatu yang tidak jelas tidak diperoleh, sebetulnya menurut saya ini bisa dilihat dari sisi kelalaian profesi dari seorang advokat itu. Itu hal penting di dunia profesi Pak. Baik, saya akan kembali ke Mbak Risa. Ada satu kisah menarik tentang pornografi kali ya. Saya tadi ingat nih di Harmoni itu ya. Harmoni kan ada patung Dewa Hermes, itu kan nggak pakai baju, sampai dipakein baju gara-gara ini. Kalau yang sini seperti apa kisahnya? Kalau di sini yang saya ambil di Nodwir itu, cerita saya judulnya Nodwir itu, saya mencoba mengangkat undang-undang pornografi supaya semua orang sebenarnya aware bahwa di dalam undang-undang pornografi itu ada satu pasal yang selama ini selalu menjadi konfrontasi, yaitu pasal yang menyebutkan soal keikutsertaan masyarakat di dalam situ itu tidak jelas. Jadi artinya tapi daripada saya sekarang ngomongin pasal nanti pada tidur juga di sini, gitu ya. Jadi ya saya coba ungkapkannya dengan cara menarik. Misalnya kejadiannya ada orang pakai tank top jalan, tank top itu maksudnya baju itu ya, baju yang nggak ada lengannya. Jadi tiba-tiba aja dia dikeroyok orang, perempuan gitu kan. Dia dikeroyok orang, lu ngelanggar undang-undang aturan pornografi lu gitu kan. Terus
ini kenapa sih ini orang nih gitu kan. Nah, sementara orang-orang ini kan taunya kan, nggak boleh, pokoknya ini nggak boleh. Kita semua masyarakat harus menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Tapi sebenarnya mereka sosialisasinya tuh belum jelas banget. Dan setelah ada orang-orang yang membaca buku ini pada Mas, itu mereka tuh mengatakan kepada saya bahwa kejadian-kejadian yang saya ceritakan sini memang banyak terjadi gitu. Ada orang naik bus juga sampai diusir-usir dari bus hanya karena understandingnya melanggar nih. Oh, kalau KDRT ada nggak di sini nih? KDRT ada 3 kasus malah. Oh iya? Di dalam sini. Oh iya? Jadi suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya? Itu atau suami anaknya? Suami kepada istri, lalu ibu kepada anaknya. Oh. Terus suami kepada istri dua-duanya. Tapi ada juga berhubungan dengan KDRT juga, tapi ini menyangkut harkatnya perempuannya itu sendiri. Ketika dia misalnya dia pelacur gitu ya, ketika dia menjadi katanya mantan pelacur gitu, apakah dia sudah tidak wanita punya penghibur? Apakah dia katanya kalau pelacur lebih keren gitu? Oh gitu. Padahal Mas, orang tuh suka mendramatisir tulisan penulis tuh katanya kalau pakai kata pelacur, kata-kata yang enak gitu. Nah jadi terus di situ katanya dia udah secara hukum dia kelihatannya orang selalu meng-underestimate, padahal setiap orang di mata hukum kita itu sama gitu, punya hak yang sama. Jadi walaupun dia pelacur kayak dia tukang bakso kayak dia apa, semuanya sama gitu. Tapi di sini mentang-mentang dia dulunya kerjanya pelacur, ketika dia punya masalah dia malah mau dimanfaatkan sama orangnya ini gitu kan. Itu ada di situ ceritanya. Seru. Dan itu kenyataan dalam kehidupan ya. Kenyataan. Iya. Terus ada juga yang nggak bisa sekolah anaknya karena sekolahnya ini menolak gitu, ada juga. Gitu. Baik, sebelum kita berlanjut dengan kenyataan-kenyataan yang ada seputar masalah hukum, semangat sekali. Dan saya ajak Anda untuk mampir sebentar ke kantor di sebelah TVRI, itu kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Rupanya di situ sudah ada perpustakaan juga yang terbuka untuk umum. Small is beautiful, walaupun nggak besar, tapi koleksinya cukup lengkap. Bersama tim kreatif kami, Raymond Kurniawan. Silakan. Terima kasih Mas Damas yang ada di studio. Halo sobat pecinta literatur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Raymond Kurniawan dalam rubrik feature Bicara Buku Bicara. Sobat pecinta literatur, small is beautiful. Rupanya hal tersebutlah yang dijadikan konsep oleh Perpustakaan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga ini. Perpustakaan yang dinamakan Pungkas Tribaruno ini memiliki semangat yang begitu besar untuk mengabdikan kepada masyarakat. Karena perpustakaan ini didukung oleh online public access cataloging dan juga berbagai macam fasilitas yang lengkap ada di sini. Mungkin Anda penasaran seperti apa? Berikut kita saksikan liputannya bersama saya Raymond Kurniawan. Inilah liputannya. Sobat pecinta literatur, sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, tampaknya akan lebih baik dilengkapi dengan sebuah perpustakaan. Terlepas dari perpustakaan mini, sedang, maupun besar, keberadaan perpustakaan di instansi tentu bukan hanya sebagai wahana referensi saja, namun juga dapat berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan bahkan cikal bakal pusat penelitian. Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga misalnya, yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, sejak 9 September tahun 2008 telah memiliki perpustakaan yang diberi nama Pungkas Tribaruno. Perpustakaan ini merupakan pengembangan dari cikal bakal perpustakaan Sugondo Joyo Puspito yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, ini disediakan oleh Bapak Menteri Negara Pemuda Olahraga untuk siapapun juga yang berminat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Ini namanya kita ambil dari almarhum Tribaruno Pungkas Tribaruno yang merupakan anggota pramuka yang gugur di dalam tugas untuk mendaki salah satu gunung di Amerika Serikat ya. Dan mudah-mudahan dengan nama Tribaruno ini bisa memberikan motivasi kepada para pengunjung perpustakaan ini. Dan kami merencanakan perpustakaan ini tidak hanya berdiri di Jakarta, tapi juga kita akan dorong para pengelola
Dinas Pemuda Olahraga di daerah untuk membuka perpustakaan seperti ini? Menurut pendapat saya ya, tanggapan saya tentang perpustakaan ini cukup lengkap. Ini kan termasuk perpustakaan baru. Kalau